Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kompetener dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan uji kompetensi assessment untuk Cluster Office Application dengan standar yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika Indonesia atau LSP Invindo. Nah, dalam hal ini kita hanya akan mengambil 3 langkah inti atau 3 kompetensi inti, yakni Office Word atau pengolah kata, kemudian spreadsheet atau pengolah angka, kemudian presentation atau pengolah presentasi. Untuk beberapa unit yang lain, saya kira sahabat kompetener bisa dengan mudah mempelajarinya. Nah, sebelum memulai ujian, pastikan kondisi sahabat kompetener sehat, jangan sakit, jangan macam-macam. Yang kedua, pastikan komputernya juga sehat. Ya, jangan komputer yang bermasalah. Karena jika terjadi masalah di tengah ujian, itu bukan tanggung jawab tim assessment, apalagi panitia, itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Nah, setelah semuanya siap, biasanya teman-teman akan mendapatkan email dari si asesor atau si penguji yang berisi bahan, kemudian beberapa formulir yang harus Anda isi di situ. Anda bisa juga menggunakan, biasanya dibagi dalam bentuk link untuk formulir dengan menggunakan Google Form atau dokumen yang lain. Kemudian untuk bahan biasanya dikirim ke email. Jadi pastikan Anda punya email yang aktif karena di situ akan dikirim oleh si penguji. Nah, misalnya jika Anda sudah dikirimi oleh penguji, Anda tinggal klik kotak masuk, kemudian periksa saja. Di sini akan ada nama penguji. Ya, misalnya nama pengujinya adalah Telkom Statement ini, tinggal kita buka. Ya, kemudian di sini akan ada opsi download dokumen. Download aja semua lampiran. Ya, seperti ini sehingga akan dalam bentuk zip biasanya dan tersimpan di folder download kita. Nah, setelah di folder download tersimpan, Anda buka komputer, pastikan Anda sudah punya folder untuk ujian hari itu. Biasanya panitia baik hati, jadi sudah dibikinkan oleh panitia. Kalau panitia belum membuat, ya Anda buat sendiri. Kan membuat folder kan mudah, tinggal klik kanan ruang yang kosong, Anda pilih new folder, Anda tulis foldernya apa, misalnya OA LPP Quantum. Sudah foldernya. Kemudian untuk contoh soal yang kita bahas, ini pekerjaan dari Mbak Eva Hardianti, salah satu peserta dari salah satu LKP di Kota Waringin Barat. Ya, kalau Mbak Eva nanti sempat melihat video ini, dadah Mbak Eva, saya pinjam untuk pekerjaannya dulu ya Mbak Eva ya. Nah, di sini yang nanti teman-teman harus bikin adalah 3 folder seperti ini untuk PP, SS, dan juga WP. Nah, untuk PP biasanya sudah ada bahannya seperti ini. Ya, sudah ada bahannya seperti ini. Bahan tinggal kita copy ke sini. Jadi kita buat OA, LPP, PP misalnya. Kita taruh di sini bahannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu untuk yang Office Word atau aplikasi pengolah kata. Nah, sahabat sekalian, untuk aplikasi pengolah kata, saya tidak akan memperlihatkan soal dalam bentuk fisik, tapi pada saat ujian, teman-teman akan mendapatkan soal dalam bentuk fisik. Jadi tinggal dilihat aja, perintahnya semua ada di situ. Pengaturan halamannya, jenis fontnya, gaya tulisannya, perintah apa saja yang harus Anda lakukan dari pertama apa, semuanya sudah ada di situ. Ikuti saja perintah yang di situ. Ya, dalam hal ini yang pertama harus kita lakukan adalah membuka dokumen Word terlebih dahulu. Nah, kemudian kita atur pengaturan halamannya seperti apa. Di contoh ini ukuran kertasnya adalah A4, kemudian marginnya adalah 3232. Jadi topnya 3, button 2, leftnya 3, rightnya 2. Nanti menyesuaikan dengan perintah dari si penguji. Ya, kita atur. Klik 2 kali di sini. Paper kita atur menjadi A4, marginnya kita atur menjadi 3232. Baik, kemudian untuk jenis fontnya di sini adalah Arial Narrow. Kita atur sekalian jenis fontnya dengan cara klik di sini, cari aja Arial Narrow. Ya, untuk judul ternyata fontnya adalah 8
ya kita ikuti aja. Ya, kita atur di sini fontnya menjadi 18, Anda tinggal ketik 18 atau kalau sabar diklik di sini, enter. Nah, kemudian Anda ketikkan judulnya. Untuk mempercepat saya copy aja. Nah, selesai untuk judul. Kemudian secara standar judul masih rata sebelah kiri, kita geser ke tengah menjadi rata tengah. Nah, sudah. Jika sudah rata tengah seperti ini, kita enter untuk mengerjakan paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya ternyata ukuran fontnya adalah 11. Ya, karena 11 selanjutnya silahkan diketik bagian ini sampai selesai. Nah, sudah selesai kita ketik. Ya, kemudian ada satu fungsi di sini, ya, di mana huruf S-nya menjadi besar. Ini adalah fungsi drop cap. Kita akan selesaikan satu-satu. Ya, yang pertama kita bikin rata kiri kanan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan drop cap-nya dengan cara klik S, insert. Anda bisa blok S-nya, bisa klik saja cukup. Yang penting di paragraf ini, di sini ada fungsi drop cap. Kita pilih drop cap option. Jadi insert drop cap option, ya, kita pilih drop. Kemudian karena contohnya tadi adalah 3, kita pilih 3 di sini. Oke. Nah, sudah selesai untuk fungsi drop cap-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke A titik kandungan senyawa dalam lendir siput. Nah, A titik ini adalah penomoran otomatis. Caranya Anda bisa klik ke sini atau bisa langsung ketikkan A titik spasi. Nah, kemudian kita ketikkan judulnya apa? Kandungan senyawa siput lendir. Nah, seperti ini. Posisi A ternyata harus lurus dengan S. Karena harus lurus tinggal kita geser ke sini. Nah, sudah, kita enter untuk menuliskan paragraf di bawahnya. B-nya kita hapus dulu karena belum kepake. Ya, ternyata setelah itu kita harus menuliskan tag ini. Tuliskan dulu tagnya sampai selesai. Ya, gambar sementara belum kita masukkan. Ya. Ya, kemudian posisinya lurus di sebelah sini, kita geser ke sini karena dia harus lurus dengan huruf A. Ya, kira-kira di sinilah, kira-kira. Nah, jika sudah, karena di contoh ini kita harus memasukkan gambar, sementara kita belum punya gambar, maka langkah selanjutnya adalah kita download gambarnya terlebih dahulu. Tinggal kita buka Google, ya, atau browser yang lain, search engine yang lain. Di situ adalah gambar siput. Kita tuliskan aja kata kunci siput, kemudian kita pilih gambar atau image. Nah, Anda tinggal pilih salah satu dari banyak gambar siput ini. Ya, kita ambil contoh. Mana yang nggak terlalu menjijikkan, ya mungkin inilah yang agak lucu dikit, ya. Tinggal kita klik supaya view-nya agak besar. Kemudian untuk menyimpannya tinggal klik kanan pada gambar, kemudian save image as. Nah, supaya nggak salah dalam mendownloadnya, kita langsung arahkan ke folder di mana kita simpan tadi di sini, ya, di luar sini kita beri nama siput. Nah, dia sudah terdownload, sudah akan ada di sini. Kita buka. Nah, ini sahabat kompetitor, tinggal kita masukkan gambarnya ke sini. Caranya seperti apa? Klik insert, pilih picture, kemudian kita cari foldernya. Nah, ini gambar siputnya sudah ketemu. Insert. Nah, ini sahabat kompetitor. Posisi pertama pada saat siputnya kita masukkan ke gambar, dia akan makan banyak tempat karena posisinya adalah inline with tag. Ya. Nah, kemudian untuk mengatur gambarnya supaya posisinya bisa enak dilihat, kita akan mengatur wrap tag-nya terlebih dahulu dengan cara klik wrap tag. Kemudian karena dia posisinya memotong teks, kita pilih square atau type. Ya, dalam hal ini sama karena objek gambarnya kotak. Kalau square itu
potongannya ikut kotak di sini. Kalau yang tick itu mengikuti lengkung gambar apabila dia lengkung ya. Saya pilih square, kemudian baru kita atur besar kecilnya. Ya, kira-kira lah disamakan dengan contoh. Kita lihat contohnya, di bawah tersisa satu huruf, ya kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, selesai untuk A, kita enter, lanjutkan dengan tag di bawahnya. Selanjutnya, sahabat kompetitor, kita akan mengerjakan bagian ini, di mana tagnya langsung terbagi menjadi 2 kolom. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja, kita sudah ketikkan tagnya seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita blok ya untuk tagnya. Hati-hati bloknya dipaskan, jangan sampai kelewatan. Kemudian kita pilih ya dari home ke page layout, kemudian ke kolom, kemudian ke more kolom supaya kita bisa mengatur. Pilih di sini karena 2, kita pilih 2 kolom, dan apabila kita pengen ada garis tengah antara kolom 1 dengan 2, kita tinggal klik line between. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak perlu diklik line between-nya, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis tag akan terbagi 2 seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tulisan ke manfaat lendir siput. Ya, kita tuliskan di sini karena ini sudah A titik spasi, kita ketikkan B titik spasi. Ya, kemudian kita tuliskan manfaat lendir siput. Nah, karena formatnya tidak sama dengan yang A, kita tinggal blok A atau klik A, kemudian kita klik format painter, kita samakan yang B. Ya. Kita geser supaya lurus. Mestinya ketika dilakukan format painter ini sudah otomatis lurus mestinya ya. Oke, ini juga kita tebalkan, kemudian kita enter ya, kita hapus C nya, B nya kita hilangkan, kemudian kita ketikkan 1 titik spasi untuk mencegah penuaan dini ya. Saya ketikkan 1 titik spasi mencegah penuaan dini, kita enter ya. Kemudian kita masukkan tagnya dengan cara mengetik. Nah, kemudian kita atur posisi T nya lurus dengan angka 1. Kebetulan format yang diminta seperti ini, kita ikuti formatnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita tinggal lanjutkan 2 titik spasi dan seterusnya sehingga tagnya akan berubah seperti ini ya. Saya percepat dengan cara mengcopy paste ya. Sebentar. Saya akan percepat. Nah, kita atur, kita selesaikan sehingga hasil tagnya akan seperti ini ya. Setelah selesai, kemudian setelah itu kita format yang 2 sampai habis sehingga selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik di Word. Cara membuat grafik ya, pertama untuk semua yang tidak kita ketikkan di Word, caranya kita pilih insert, kemudian untuk grafik di sini ada pilihan chart atau grafik, tinggal kita pilih grafiknya misalnya seperti ini, kita pilih OK. Komputer akan memindahkan ke Excel prosesnya ya. Kemudian kita tinggal mengatur data di sini sehingga hasilnya nanti akan sama seperti ini ya. Tahun 2015, 16, 17, angka-angkanya semuanya kita sesuaikan. Kategorinya hanya seriesnya ada tahun 2015, 2016, 2017. Sebagai contoh, secara cepat saya akan edit ya, kemudian
kategori 1 tidak ada, jadi kategorinya kita hapus untuk tag kategorinya karena langsung data ya. Kemudian kita samakan datanya, angkanya dengan angka di contoh ya, sehingga nanti akan muncul grafik yang seperti di contoh ya. Kita atur sehingga nanti akan muncul seperti ini. Pengaturannya seperti tadi, warnanya bebas saja ya, sahabat bisa memilih warna yang lain ya. Kemudian terakhir kita ketikkan tag yang ini. Selesai untuk proses pengetikan bagian naskah. Nah, sahabat kompetitor, setelah selesai, kemudian kita akan menyimpan teks ini untuk bagian naskah. Kemudian kita akan simpan di bagian drive di mana folder sudah kita simpan. Nah, belum ada foldernya, kita bikin. Misalnya namanya adalah OA LPP WP. Kita enter, kita simpan di sini. Namanya adalah WP naskah. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh untuk pekerjaan di mana kita akan membentuk atau membuat surat massal. Nah, di video berikutnya atau di sesi berikutnya kita akan bahas surat massal. Untuk sesi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.